Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penciptaan Nabi Adam. Kita tidak mempercayai bahwasanya Nabi Adam itu dilahirkan dari rahim, atau dalam kata lain Nabi Adam memiliki ibu kandung. Karena ini tidak sesuai dengan pendapat para ahli tafsir, yang mana beliau semuanya itu merupakan para kekasih Allah yang sudah mendapatkan kelebihan dalam memaknai Al-Quran. Ketika memaknai Al-Quran, semuanya sepakat bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, kemudian untuk keturunannya semuanya diciptakan dari air mani dan seterusnya. Kemudian ketika ada pendapat yang menyatakan bahwasanya Nabi Adam itu merupakan bagian dari manusia yang tercipta dari air mani, ini sangat bertentangan dengan pendapat para ahli tafsir, yang mana mereka sudah memiliki kekhususan dalam menggali makna-makna Al-Quran. Karena selain mereka berpikir secara ilmiah, mereka juga memiliki perilaku yang baik, amal yang baik, dan mereka adalah orang-orang soleh pilihan Allah yang mampu membuka makna dari Al-Quran. Sahabat, ini saya membawa kitab Qasasul Anbiya. Kitab Qasasul Anbiya. Dalam kitab ini diceritakan mulai awal hingga akhir dunia ini ada. Mulai bumi diciptakan, langit dan seterusnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung bahas bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan, bukan dilahirkan. Kita buka di halaman 26. Dan saya sekali lagi lebih percaya kepada para ahli tafsir yang menyatakan bahwasanya Nabi Adam adalah manusia yang diciptakan, bukan dilahirkan, karena para ahli tafsir memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang zaman sekarang yang melakukan penelitian, akan tetapi penelitian itu yang berujung kepada bahwa Nabi Adam itu dilahirkan. Dan ketika Nabi Adam dilahirkan, ada kemungkinan Nabi Adam adalah bukan manusia pertama di muka bumi ini, dan itu sangat bertentangan dengan keyakinan-keyakinan kita selama ini. Dan untuk agar kita lebih yakin lagi, sekali lagi kita bacakan di dalam kitab Qasasul Anbiya halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna bi alfadhin mukhtalifatin wa ma'anin muttafiqatin. Para ahli tafsir berkata dengan lafal-lafal yang berbeda, akan tetapi dengan makna yang sesuai. Lafalnya berbeda, akan tetapi maksud tujuannya itu sama. Bahwasanya innallaha ta'ala lamma arada khalqa Adam alaihi salatu wassalam auhallahu ilal ardi. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah memberi wahyu kepada bumi. Inni khaliqun minka khalqan. Bumi, Allah bilang kepada bumi, wahai bumi, saya akan menciptakan dari bagianmu sebuah makhluk. Minhum man yuti'uni wa minhum man yu'asini. Dari mereka nanti ada yang taat kepadaku dan ada yang maksiat kepadaku. Faman ata'ani minhum adkhaltuhu al-jannata wa man asani adkhaltuhu an-nar. Dan siapapun dari mereka nanti yang taat kepadaku, maka akan saya masukkan ke surga. Wa man asani adkhaltuhu an-nar. Yang maksiat tentu masukkan di neraka. Nah, setelah Allah bilang kepada bumi, artinya ini bumi sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah bilang kepada bumi bahwa nanti akan menciptakan
makhluk dari bagian bumi. Nah, sudah bumi dikasih tahu, summa ba'asa ilaiha Jibril alaihi salam liya'tiya biqabdatin min turabiha. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil satu genggam turabnya bumi. Satu genggam turabnya bumi. Falamma ataha Jibrilu liyaqbida minha al-qabdata qalat lahu al-ardu. Kemudian ketika malaikat Jibril hendak mengambil satu genggam dari bumi itu, ya buminya menolak. Bumi berkata, inni a'udzu bi'izzatillahi alladzi arsalaka an ta'khudha minni syai'an yakunu fihi ghadan lin-nari nasibun. Aku minta perlindungan kepada Allah yang telah mengutusmu untuk mengambil dariku sesuatu, dariku yang nantinya besok akan menjadi bagian di neraka. Artinya bumi tidak ridho, artinya tidak suka ketika bagian dari dirinya diambil untuk nanti mendapatkan bagian di neraka. Faraja'a Jibrilu alaihi salam ila rabbihi walam ya'khud minha syai'an. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi tanpa mengambil satu apapun. Wa qala ya rabbi ista'adzat bika fakarihtu an uqaddima alaiha. Ya Allah, bumi telah minta perlindungan atas nama Engkau. Ya maka saya ya tidak mau, tidak berani untuk meluluskan perintahmu ya Allah. Seperti itu. Faraja ila rabbihi fa'amarallahu azza wa jalla Mikail alaihi salam. Kemudian setelah malaikat Jibril gagal, malaikat Mikail diutus oleh Allah untuk mengambil satu genggam dari bumi tadi. Fa'ata al-ardo fasta'adzat billahi ayyakhudha minha syai'an. Kemudian sama ketika malaikat Mikail datang ke bumi untuk mengambil satu genggam tanahnya, ternyata bumi juga mengucapkan hal yang sama, minta perlindungan kepada Allah agar tidak diambil tanahnya, bagian dari bumi itu, karena nanti akan menjadi bagian di neraka. Mikail gagal. Kemudian setelah gagal, faraja'a ila rabbihi walam ya'khud minha syai'an. Kembali kepada Allah tanpa mengambil suatu apapun. Kemudian setelah malaikat Jibril gagal, faba'atsallahu ta'ala malakal mauti. Kemudian Allah mengutus malaikat mati, malaikat Izrail. Malaikat yang suka mengambil nyawa, tugasnya yang mengambil nyawa gitu ya. Fa'ata al-ardo fasta'adat billahi ayyakhudha minha syai'an. Kemudian mendatangi bumi dan sama, bumi juga minta perlindungan kepada Allah agar tidak diambil bagian dari dirinya itu. Nah, setelah minta perlindungan, malakul maut tidak mau kalah. Faqala malakul mauti wa inni a'udzu billahi an u'silahu amra. Dan saya juga minta perlindungan kepada Allah agar saya tidak maksiat, tidak membantah perintah Allah, karena itu perintah untuk mengambil tanah. Jadi malakul maut ini agak tegas. Akhirnya beliau berhasil faqabida qabdatan min zawayaha al-arba'. Kemudian malakul maut berhasil mengambil bagian satu genggam turab dari bumi. Nah, kemudian yang diambil dari 4 daerah, min zawayaha al-arba', dari 4 daerah, yaitu min adimiha al-a'la wa min sabkhatiha wa tiniha wa ahmariha wa aswatiha wa abiyadiha wa sahliha wa hazniha. Mengambil dari berbagai daerahnya bumi, ya dari permukaan, dari bagian yang asin, dari bagian tennya, tanahnya, kemudian bagian bumi yang merah, aswad,
hitam, abiyat bagian yang putih, dan wasahliha bagian yang mudah, wahazniha dan bagian yang sulit. Nah, ini fakadzalika kana fi dzurriyyati Adam at-thayyib wal khabis was shalih wat talih wal jamil wal qabih. Dan inilah yang menyebabkan keturunan Nabi Adam kelak akan menjadi keturunan yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang soleh, ada yang toleh, kemudian ada yang tampan, ada yang rupawan, dan ada yang buruk. Itu karena memang pengambilan unsur utama Adam diciptakan itu dari bagian bumi yang berbeda-beda, sehingga keturunannya kelak memang berbeda-beda karena ini. Walidzalika ikhtalafat suwaruhum wa alwanuhum, dan karena itulah bentuk mereka keturunan Nabi Adam itu berbeda-beda, wa alwanuhum, dan warna kulitnya juga berbeda-beda karena memang diambil dari berbagai sisi bumi yang berbeda. Qala Allahu Ta'ala, ini sama selaras dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wa min ayatihi, dan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaan lesan-lesan kalian, wa alwanikum, dan warna-warna kalian. Tsumma sa'ida biha malakul mauti ilallahi ta'ala. Kemudian setelah malakul maut berhasil mengambil turab dari bumi tadi, dari berbagai daerahnya bumi yang berbeda-beda, malakul maut kembali kepada Allah, fa'amarahu ayyaj'alaha tinan wa yukhmiruha. Kemudian Allah memerintahkan malakul maut untuk menjadikan turab yang sudah diambil dari bumi tadi dijadikan sebagai tinan. Dijadikan sebagai tinan, tanah liat, dan wayukhmiruha, dan diadoni. Jadi dari berbagai daerah itu dicampur jadi satu, kemudian diadoni, dicampur-campur begitu ya. Fa'ajanaha bil ma'i, kemudian diadoni dengan air. Al-mamar al-murri, dengan air yang pahit, wal adzbilan, air yang tawar, wal milhilan, air yang asin, hatta ja'alaha tinan wa khamaroha, dan sehingga jadilah tadi turab yang diambil dari bumi tadi menjadi sebuah tanah liat yang sudah modelnya diadoni. Jadi sudah diulet-ulet kalau istilah Jawanya itu, dicampur-campur. Falidzalika ikhtalafat akhlaquhum. Kemudian oleh karena itulah akhlak-akhlak para keturunan Adam itu berbeda-beda karena tadi ada pengambilan turab dari berbagai sisi bumi yang berbeda-beda. Kemudian diadoni menggunakan air yang juga berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang air pahit, ada yang tawar, kemudian ada yang al-malih, ada yang asin. Tsumma amara Jibril alaihi salam ayyatihi bil qabdati al-baidai. Kemudian malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mengambil satu genggam yang berwarna putih, ya allati hiya qalbul ardi, yang merupakan qalbul ardi, yang merupakan intisari bumi, wa bahauha, dan kemuliaan bumi, wa nuruha, dan cahaya bumi, liyakhluqa minha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nur Muhammad, Nabi Muhammad dan Nabi Adam
itu diciptakan dari materi yang sama. Akan tetapi Nabi Adam diwujudkan dalam bentuk manusia terlebih dahulu, sedangkan Nabi Muhammad itu diciptakan, diwujudkan sebagai manusia belakangan. Artinya lebih dulu dari Nabi Adam. Tetapi untuk membuatnya, untuk Allah memerintah membuat manusia kepada malaikat itu terlebih dahulu adalah dari Adam. Kemudian setelah Adam tadi adonannya sudah selesai dari berbagai macam materi, ya ada tanah, ada air, kemudian tanahnya juga macam-macam, airnya juga macam-macam, diadoni sudah selesai. Setelah selesai baru Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil kolbul ardi atau intisari dari bumi, yang kemudian nanti itu akan dijadikan sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai Nabi Muhammad. Jadi dari materi yang sama tapi sisi yang berbeda di bumi, seperti itu sahabat. Fahabata Jibrilu alaihi salam fi malaikatil firdausi al-muqarrabina al-karubiyin wa malaikatis sofi al-a'la. Kemudian malaikat Jibril juga sudah diperintah Allah tadi untuk mengambil satu genggam tanah yang putih yang merupakan qalbul ardi untuk dijadikan Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril kemudian turun menemui malaikat Firdaus, Muqarrabin, Karubin, dan malaikat As-Sofil A'la. Menemui malaikat itu, faqabido qabdatan min maudhi'i qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya yauma idzin bayda'a naqiyatan. Kemudian malaikat Jibril mengambil satu genggam debunya itu dari tempat makom kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini, yang diambil berwarna putih dan bersih. Yang diambil berwarna putih dan bersih. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di Madinah sekarang ini, itu ada satu rahasia, karena di Madinah itulah, di kuburan Nabi Muhammad yang sekarang itulah, turab dulu diambil untuk dijadikan sebagai materi beliau diciptakan, yang kemudian dicampur dengan Nabi Adam, jadilah itu yang disebut dengan Nur Muhammad, bercampur dengan Nabi Adam, kemudian turun sehingga Nur Muhammad ini menjadi manusia melewati rahim Siti Aminah. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian setelah diambil fa'ajanat bima'it tasnim waro'ro'at hatta sorot kadurroti al-baydo. Kemudian setelah malaikat Jibril berhasil mengambil satu genggam tanah untuk dijadikan sebagai Nabi Muhammad tadi, kemudian materinya tadi yang diambil oleh malaikat Jibril fa'ujinat bima'it tasnim, kemudian diadoni, dicampur dengan air tasnim, air surga. Waro'ro'at hatta sorot kadurroti, dan dicampur, diadoni hingga mengembang, jadilah modelnya, diadoni saking lembutnya, bagus sekali, mungkin ya bagus sekali, hatta sorot kadurroti, sehingga kayak intan modelnya, al-baydo ikang putih, intan yang putih. Ini karena tadi ada pencampuran. Summa gumisat fi anharil jannati kulliha, kemudian dimasukkan ke dalam bengawan surga, dicelupkan di sana secara utuh semuanya. Falama kharajat minal anhari nadhara al-haqqu subhanahu wa ta'ala ila tilka durrati at-tahirati. Jadi hal semacam intan tadi yang sudah hasil dari adonannya
materi Nabi Muhammad SAW yang diambil malaikat Jibril dari kuburannya Nabi SAW yang sekarang ini, setelah dicemplungkan, dimasukkan ke dalam air di dalam bengawan surga, kemudian diambil, dientas. Nah, saat keluar Allah Subhanahu wa taala melihat intan itu berwarna putih suci, dan itu adalah Nabi Muhammad, materi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faltafadat min khasyatillahi, kemudian rontok. Dilihat Allah itu terus rontok karena takut, min khasyatillahi, takut kepada Allah. Faqatara minha mi'atu alfi qatratin, kemudian meneteslah dari durrah tadi yang takut karena dipandang langsung oleh Allah, meneteskan mi'atu alfi qatratin wa arba'atun wa isyruna alfi kitratin. Banyak sekali, meneteskan 100.000 tetesan dan 24.000 tetesan. Wah, banyak sekali. 100, wah ini berjuta-juta ya. Banyak sekali tetesannya itu. Mi'atu alfi qatratin wa arba'atun wa isyruna alfi kitratin. Ada banyak beribu-ribu, ratusan ribu tetesan, dan dari tetesan itulah fa khalaqallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala min kulli qatratin nabiyan, dari rontokan atau tetesan-tetesan qabdu tadi, qabdu yang sudah dicelupkan tadi materinya Nabi Muhammad, dari tetesan itu dilihat kemudian rontokannya itu jadilah Nabi. Jadi Nabi, semua yang ada di dunia ini merupakan bagian dari materinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulul anbiya'i sholawatullahi ala nabiyyina wa alaihim min nurihi khuliqu, dan semua nabi yang ada di muka bumi ini awalan wa akhiran, semuanya adalah dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumatifa fis samawati wal ardi, kemudian tadi materi Nabi Muhammad yang sudah jadi tadi diputar, dibawa keliling langit, keliling bumi. Fa'arafat al malaikatu hina idin Muhammadan, dan ketika itulah para malaikat mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an ta'arufa Adam, sebelum mereka mengenal Adam. Jadi para malaikat itu mengenal Nabi Muhammad dulu daripada mengenal Nabi Adam, karena penciptaannya dalam segi perintah lebih dulu Nabi Adam, tetapi dalam penciptaannya Nabi Muhammad ini jadi lebih dulu, materinya yang hampir sempurna jadi itu lebih dulu Nabi Muhammad daripada yang lain, dan dikelilingkan ke langit dan bumi oleh Allah, dan disaksikan oleh para malaikat. Summa ajanaha bitinati Adam alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian adonan tadi ya, yang sudah materi Nabi Muhammad, yang sudah jadi, yang sudah dikelilingkan, dipamerkan kepada malaikat, yang sudah disaksikan, itu kemudian dicampur, diadoni bersama bitinati Adam, dengan adonan tanah liatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Barulah dicampur, keduanya ini dicampur, materi Nabi Muhammad tadi dicampur. Jadi materinya sama ya sahabat ya. Nur Muhammad tadi materinya sama-sama dari mana? Bumi, yang diambil turabnya. Nabi Adam pun sama, tapi dalam zawiyah daerah yang berbeda dan dari proses yang berbeda pula. Jadi semua nabi itu bagian dari Nabi Muhammad SAW
Ya kalau kita melihat konteks ini, teks ini ya kecuali Nabi Adam karena dalam prosesnya berbeda. Nah, setelah dicampur tadi tin Nabi Muhammad sama tin Nabi Adam dicampur sumatarokaha arba'ina sanatan hatta sorot tinan laziban layinan. Setelah dicampur kemudian ditinggal dibiarkan selama 40 tahun hingga menjadi tin tanah liat yang laziban layinan, tanah liat yang lengket, yang lentur. Artinya bisa dibentuk begitu ya. Nah, sumatarokaha arba'ina aman setelah menjadi tin laziban layinan, menjadi tanah liat yang lentur, yang lengket, kemudian dibiarkan ditinggal lagi selama 40 tahun hatta syarat salsolan kal fakhar, sehingga tin tadi menjadi seperti tanah yang kering dan bersuara ketika dipahat seperti itu. Wahwa aten alyabis ida dorob tahu biadika ya sol, yaitu tanah atau tanah liat yang kering yang ketika kamu pukul akan mengeluarkan suara. Jadi ten tadi lazib bukan langsung dibentuk tetapi dibiarkan menjadi sol. Tanah liat yang kering ketika dipukul mengeluarkan suara. Kenapa liyuk lama anna amrohu bison iwal kudroti, untuk agar diketahui bahwa Allah dalam menciptakan Nabi Adam ini dan tadi tin Muhammad yang dicampur itu bison iwal kudroti, itu dengan sonaknya Allah dan dengan kudratnya Allah, labit tabai wal hilati, bukan dengan dicetak kemudian kita bayangkan dipahat, itu bukan. Jadi secara sonak wal kudrah, bukan secara bitabai wal hilati. Nah, seperti itu sahabat. La fa'inatin aliyabis layang qadu walayata ata taswirohu, dan ten yang kering kan tentu saja ketika dibentuk ya, ketika dibentuk itu kan ya malah tidak jadi, nggak bisa dibentuk. Layata ata taswiruhu layang qadu walayata ata taswiruhu, tidak bisa, sulit begitu ya. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu dari materi tadi tanah ya, tanah yang diambil kemudian diolah istilahnya, kemudian diadon-adoni tadi Nur Muhammad dicampur, ringkasnya begitu. Dan setelah itu dibiarkan selama 40 hari, 40 tahun, kemudian menjadi tin campuran tadi ya, tin Muhammad dan tin Nabi Adam. Selama dicampur selama 40 tahun dibiarkan dulu, kemudian menjadi tin yang lembut, yang lentur, yang bisa dibentuk, tapi Allah belum membentuknya. Dibiarkan dulu selama 40 tahun lagi sehingga menjadi keras. Nah, setelah keras ini akhirnya Allah menciptakan dari yang model seperti itu. Bukan terus dipahat, itu bukan. Ya, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian summa ja'alahu jasadan. Nah ini seketika Allah menjadikan ten tadi yang sudah kering, yang sudah mengeras ketika dipukul, ketika dipahat itu nanti ada bunyinya tung 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 begitu. Tiba-tiba Allah menjadikannya sebuah jasad. Dan ini adalah karena son'atullahnya, son'ulnya Allah dan kudratnya Allah. Bukan karena terus kemudian Allah kita bayangkan memahat seperti itu, bukan. Summa ja'alahu jasadan wa alqahu ala tariqil malaikati allati tahbatu ila samai wa tas'udu minhu arba'ina sanatan. Kemudian setelah dijituan jadi dijadikan sebagai jasad, wa alqahu ala tariqil malaikati, dan diletakkan di jalan para malaikat yang turun ke langit, dari bumi ke langit dan naik selama 40 tahun dipajang di
jalan-jalannya yang biasa dilewati oleh malaikat naik turun langit dan bumi. Dipasang di situ selama 40 tahun. Falidzalika qaulu ta'ala hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Terdapat di dalam surat Al-Insan ayat 1. Nah, jadi seperti itu sahabat ya. Ya tadi sudah dianu jasad, kemudian dipajang, dipamerkan kepada malaikat. Memamerkannya di mana? Di jalan yang biasanya dilewati oleh malaikat naik turun langit bumi. Itu selama 40 tahun. Itu sudah menjadi jasad, bukan sol-sol tadi ya. Ini ada tambahan sedikit, qala Ibnu Abbas al-insanu Adam. Yang dimaksud al-insan itu adalah hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Yang dimaksud itu adalah Nabi Adam. Wal hin arba'una sanatan, yaitu hin atau mangsa waktu di situ adalah 40 tahun. Kana Adam jasadan mulkon ala babil jannati. Jadi Nabi Adam itu pernah menjadi jasad seperti itu ya. Tadi setelah ada proses pengadunan turab dari bumi, kemudian dijadikan sebagai jasad ringkasnya. Nah, jasad ini ditampilkan di pintu surga, di mana pintu surga itu juga dilewati oleh malaikat yang naik turun bumi. Jadi selama 40 tahun. Sangat luar biasa sekali toh sahabat. Dan masih banyak lagi riwayat di sini. Kita lanjutkan sesi selanjutnya di video yang lain. Yang jelas dari sini kita sudah tahu proses penciptaan Nabi Adam secara detail yang disampaikan oleh Imam Sa'labi dalam kitab ini, Qasasul Anbiya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.